Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah perbedaan orang arif dan orang bebal. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Boleh katakan amin? Saudara, ada dua tipe orang yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu orang arif dan orang bebal. Mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu orang arif. Orang arif atau orang bijak adalah mereka yang tahu bagaimana mengisi hidupnya dengan menggunakan waktu atau memanfaatkan kesempatan yang ada. Sedangkan orang bebal adalah orang yang hidupnya menghambur-hamburkan waktunya. Apa itu waktu? Waktu itu abstrak. Waktu tidak bisa dilihat. Nah, saudara berkata bahwa saya bisa melihat jam berapa sekarang. Ya, dengan memandang kepada jam tangan, ini jam tangan bukan waktu. Jam adalah alat penunjuk waktu. Sama seperti ketika saudara berkata saya bisa melihat kecepatan dengan melihat speedometer mobil. Speedometer adalah alat untuk menunjukkan kecepatan, tapi bukan kecepatan itu sendiri. Nah, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat panas. Tapi kita bisa melihat alat pengukur suhu atau disebut termometer. Demikian halnya dengan waktu. Itu tidak bisa dilihat. Waktu tidak bisa dipegang atau diraba. Walau demikian, waktu itu sangat nyata. Karena kita sedang berada di dalam waktu. Sepanjang hidup kita ada di dalam waktu. Hidup kita bahkan dibatasi oleh waktu. Semua hidup kita tidak bisa terlepas dari waktu. Rasul Paulus mengajarkan kita agar kita menjadi orang arif, yaitu dapat menggunakan waktu dengan baik dan benar. Apa arti menggunakan waktu? Bahasa aslinya adalah exagorazo. Berarti menebus waktu. Apa itu menebus waktu? Kita bisa memahami lewat Galatia 3 ayat ke-13. Yaitu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi menebus di sini menggunakan kata exagorazo. Saat kita berada dalam dosa, maka dosa membawa kita kepada kematian. Kristus mati di atas kayu salib agar kita tidak lagi harus menanggung hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Namun, kita diberikan kehidupan kekal. Kristus menebus saudara dan saya. Kristus exagorazo kita. Sama halnya exagorazo waktu. Menebus waktu. Waktu yang pernah terbuang percuma harus kita bayar. Nah, di Alkitab di KJV berkata redeeming the time. English version, tebuslah waktu. Nah, saudara, sesungguhnya waktu itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan kita masing-masing waktu. Karena waktu adalah dari Tuhan, maka kita wajib mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah sang pemilik waktu. Kalau saya menyia-nyiakan waktu, hal ini berarti saya menggunakan waktu tanpa ada tanggung jawab kepada Tuhan. Menebus waktu berarti membayar kembali waktu yang sudah kita sia-siakan. Tuhan memberikan kita hidup. Kalau waktu di masa lalu sudah kita gunakan waktu kita, tapi tidak sebagaimana yang Tuhan maksudkan, maka di masa sekarang hingga masa yang akan datang, haruslah kita tebus dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ditambah dengan membayar utang waktu yang kita sia-siakan di masa yang lalu. Orang yang arif tahu bagaimana menggunakan waktu hidupnya untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang adalah sang pemilik waktu itu. Mari kita menjalani hidup menjadi orang yang arif, tidak seperti orang bebal. Katakan amin. Sekarang kita bahas yang kedua, orang bebal. Orang bebal adalah orang yang bodoh. Dari sudut pandang rohani, orang bebal bukan hanya bodoh, tetapi juga tidak berhikmat. Ia tidak mengenal dan tidak memiliki pengertian akan Allah. Pikirannya gelap dan tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah. Orang bebal juga tidak percaya kepada Allah. Daud berkata dalam Mazmur 14 ayat yang pertama, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Nah, karena tidak mengenal dan tidak percaya kepada Allah, maka mereka cenderung bertindak sesuka hati menurut yang mereka pandang baik. Mereka juga memiliki pola pikir sendiri, sehingga sulit untuk diajar dan dinasehati. Bangsa Israel merupakan contoh orang yang bebal. Bagaimanapun Allah mengajar mereka, berapapun banyak sekali nabi yang telah diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan, dan berapa banyak pun mujizat yang telah diperlihatkan, tetap tidak dapat mengubah mereka. Hati mereka degil, mereka keras hati, bodoh, dan tidak mau bertobat.
Maka tepatlah firman Allah mengenai orang Israel yang tertulis dalam Yeremia 4 ayat ke-22. Sungguh, bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Orang-orang seperti itu hanya dapat dikendalikan dengan kekerasan. Sama seperti kuda dan keledai yang harus dikendalikan dengan cemeti dan kekang agar tidak menjadi liar dan bertindak semaunya sendiri. Kadangkala orang bebal pun harus dipentung agar mau bertobat. Sama seperti seorang bapak yang akan mengajar anak yang nakal dan suka membangkang dengan rotan. Maka Allah pun dapat menjatuhkan hukuman dan memberikan pukulan bagi anak-anaknya yang tidak mau taat. Maka di Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Katakan amin. Demikian juga Allah menghukum dan memukul demi kebaikan kita, agar kita bertobat dan dapat kembali ke jalan yang benar. Ketika perkataan tidak lagi berkuasa, maka tongkat yang akan berbicara. Kebebalan telah membuat orang Israel banyak berbuat dosa, memberontak, mencobai, murtad, tidak taat, tidak percaya kepada Allah, dan menyembah Allah asing merupakan perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh orang Israel yang mengakibatkan mereka berdosa kepada Allah. Jika kita mau merenung, sesungguhnya kita pun sering melakukan hal yang sama seperti orang Israel. Kita sering tidak percaya dan tidak taat kepada Allah. Ada kalanya kita juga memberontak, tidak mau menurut, dan suka memberhalakan sesuatu. Maka sama seperti orang Israel, kita pun harus bersedia menerima hajaran dari Allah atas perbuatan kita itu. Kemudian bertobatlah dan kembali ke jalan yang benar. Mohonlah hikmat-Nya agar kita dapat mengenal Dia dan jalannya. Berdoalah agar kita dapat memiliki hati yang berhikmat, yang mudah dibentuk dan mau diajar, agar kita tidak menjadi orang yang bebal, melainkan orang yang arif, seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini. Tertulis di Efesus 5 ke 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang perbedaan antara orang arif dan orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak menghargai waktu. Orang arif adalah orang yang bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena yang punya waktu adalah Tuhan. Maka setiap waktu harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Bapak, kami belajar untuk tidak menjadi orang bebal, orang yang berontak, orang yang tidak taat, orang yang tidak menurut kepada firman Tuhan. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus buat setiap kami anak-anak Tuhan yang saat ini mengikuti khotbah minggu bersama dengan Boksu Willy ini. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, ubahkan sikap kami, karakter kami, berikan keteguhan dalam hati kami agar kami semakin dikuatkan, agar kami dimampukan, agar kami boleh tunduk taat kepada firman Tuhan, belajar untuk setia kepada janji-janji Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus agar kami semua menjadi orang arif, bukan orang bebal, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.